Indonesia dalam pusaran barat strategi atau ketidakberdayaan? Sebelum mulai silahkan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Pembelian alutsista oleh pemerintah Indonesia secara besar-besaran yang mayoritas berasal dari negara-negara anggota NATO yang dipimpin Amerika, seolah-olah pemerintah Indonesia lebih pro ke barat ketimbang blok timur Rusia, apalagi setelah adanya keputusan Jakarta yang mundur dari pembelian jet tempur Sukhoi dari Rusia. Memang pembelian itu terancam sanksi CAATSA dari Amerika. Namun faktanya beberapa negara seperti India saja mampu melobi Gedung Putih untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap New Delhi terkait pembelian peralatan militer dari Rusia. Atas hal ini, sebab mundurnya pembelian 11 unit Sukhoi ini menandakan ketakutan Jakarta atas sanksi dari Amerika dan lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia. Dalam pandangan politik global nyata keberpihakan Jakarta atas Barat, padahal Indonesia sendiri menganut sistem non-blok dalam politik global. Sekalipun tidak bisa dipungkiri ini sangat mustahil dalam kehidupan antar bangsa, karena tidak mungkin kita tidak beraliansi untuk menopang kepentingan nasional kita. Akan tetapi jika hal ini adalah bagian dari strategi Jakarta guna untuk mencapai apa yang diinginkan yaitu kemandirian dalam teknologi militer, langkah ini adalah sangat jitu, sebab beberapa alutsista TNI mayoritas berasal dari Barat dan Eropa. Apalagi saat ini Indonesia sendiri masih mengembangkan jet tempur sendiri hasil kerjasama dengan Korea Selatan yang notabene adalah sekutu AS. Beberapa teknologi inti dari KFX-IFX akan sangat sulit didapat Indonesia jika Jakarta terkesan jauh dari Barat, sebab pemasok utama teknologi KFX yang dikembangkan Korsel sendiri adalah perusahaan besar militer Amerika yaitu Lockheed Martin. Tentu hal ini akan mendapat kontrol ketat dari Amerika. Di satu sisi, saat ini Indonesia sendiri mau tidak mau harus berhadapan dengan Tiongkok di Laut Natuna atas klaim Beijing dengan 9 Deaslinnya yang melewati ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Bukan tidak mungkin jika pembelian tersebut untuk memberi efek deterrence di Laut Natuna Utara. Karena jika Su-35 dibeli dan ditempatkan di Natuna, ini mustahil memberi efek gentar sebab Tiongkok sendiri sudah lebih dulu mengoperasikan jet tempur ini, tapi Su-35 sendiri bisa ditempatkan di tempat lain seperti Lanut El Tari Kupang yang menghadap ke Australia. Andai kata pun ini adalah strategi Indonesia harus lebih hati-hati dan jeli, sebab bukan tidak mungkin kita bisa menjadi pion bagi AS untuk menghadapi Tiongkok, tapi bukan dalam artian perang. Sebab AS sendiri sangat paham kemungkinan itu sangat kecil dilihat dari berbagai sudut pandang baik politik, ekonomi dan lainnya. Walaupun bukan hal yang mustahil perang itu bisa terjadi, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Dalam hal ini AS bisa sedikit mengendorkan urat saraf, sebab di sini Jakarta sendiri pasti akan berada di tengah lingkaran konflik LCS, walaupun bukan sebagai sekutu militer akan tetapi peran Indonesia sebagai penengah. Kesimpulan admin dalam hal ini adalah apapun keputusan yang diambil semua ada konsekuensinya. Intinya pemerintah harus lebih berhati-hati dan cermat dalam melihat keadaan. Sebab tak ada makan malam gratis untuk itu semua. Pulangan teror Korps Baret Merah itu diketahui saat menjadi kepada prajurit yang sedang membutuhkan pertolongan di medan operasi. Evakuasi modus udara yang ternyata dapat menunjukkan dan mampu berperang di medan pertempuran dilakukan apabila medan yang diadakan